Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratih Panca Dewi Putri, NIM 19042035. Pada pertemuan statistik sosial kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, konsep dan pengertian statistik. Yang kedua, ruang lingkup dan tahap-tahap statistik. Yang ketiga, penjelasan apa yang dimaksud dengan statistika dan golongan statistika. Konsep dan pengertian statistik. Pertama itu statistik. Statistik adalah alat bantu untuk memberikan gambaran atas suatu kejadian melalui bentuk yang paling sederhana, baik itu berupa angka ataupun grafik. Pada dewasa ini, statistik merupakan sekumpulan angka-angka masa lalu, tetapi dengan statistik, angka-angka yang terkumpul itu bisa digunakan untuk meramalkan kondisi pada masa yang akan datang. Pengertian dari statistika. Kata dari statistika ini berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Latin, yaitu statisticum collegius, yang artinya adalah dewan negara. Yang kedua itu adalah bahasa Italia, yaitu statistika, yang artinya adalah negarawan ataupun politikus. Dari bahasa yang ketiga yaitu bahasa Jepang, yaitu state, yang artinya ilmu tentang negara. Maka dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa statistika itu adalah kegiatan analisis data pada lembaga-lembaga administrasi dan pemerintahan. Nah, adapun perbedaan antara statistik dengan statistika yaitu yang dimana statistik adalah sekumpulan cara ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga memberikan informasi yang akurat. Kemudian, adapun pengertian statistika menurut dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama itu adalah menurut pendapat Prof. Dr. Rando Sutritno Hadi tahun 2021, yang dia mengatakan bahwa statistika ini adalah salah satu cara untuk mengolah data dan menarik sebuah kesimpulan serta keputusan yang logis dari sebuah pengolahan data. Yang kedua, menurut pendapat Anderson dan Beckroff tahun 1952, yang mengatakan bahwa statistika ini adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan model yang paling efektif sehingga kemungkinan kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran yang induktif yang berdasarkan kepada matematika probabilitas. Yang menurut pendapat yang ketiga, yaitu menurut pendapat Abdul Razak tahun 2012, dia mengatakan statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisis yang bisa dilakukannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah ruang lingkup statistika, yang dimana ruang lingkup dari statistika ini terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, statistika deskriptif. Kedua, statistik penting dalam statistika. Yang ketiga, konsep data. Yang keempat, teori probabilitas. Dan yang kelima, distribusi peluang. Yang pertama itu adalah statistika deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan statistika deskriptif ini adalah statistika yang berhubungan dengan metode-metode statistika yang digunakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, hingga menyajikan data dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, istilah penting dalam statistika. Istilah-istilah penting yang biasa digunakan dalam statistika ini adalah seperti statistika deskriptif, statistika inferensial, populasi, sampel, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep data. Istilah data yang paling banyak ditemukan dalam lingkungan penelitian yaitu adalah seperti database dan software. Yang keempat itu adalah teori probabilitas. Probabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan mengenai terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian statistika ini juga diartikan sebagai derajat ataupun tingkat kepastian keyakinan yang muncul dari hasil statistika. Yang kelima, distribusi peluang. Adapun yang dimaksud dengan distribusi itu adalah pola atau model penyebaran dari gambar sekumpulan data. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah tentang tahap-tahap statistika.
Adapun tahap-tahap dari statistika ini terbagi kepada 5. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang kedua pengaturan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat analisis, dan yang kelima interpretasi. Tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data. Statistika itu merupakan data yang digunakan untuk mempelajari gambaran tentang fakta atau dunia maya, mempelajari hubungan antara beberapa sifat, pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, yang semuanya itu dilakukan terlebih dahulu dengan memindahkan gambaran tentang fakta ke dalam bentuk data-data yang tertulis. Tahapan yang kedua itu disebut dengan pengaturan data. Nah, data yang telah didapatkan tersebut maka dikenal dengan data mentah. Kemudian data itu diolah atau diedit baru bisa digunakan. Kemudian digolongkan ke dalam beberapa kelas data untuk setiap nama variabel itu disesuaikan. Dan yang ketiga itu adalah presentasi data. Agar penyediaan atau penyampaian data itu mudah untuk dipahami, maka dibentuklah dalam bentuk grafik ataupun diagram. Bentuk grafik atau diagram itu disesuaikan dengan tujuan penyajian dan subjektivitasnya. Tahap yang keempat itu adalah analisis data. Bentuk yang paling sederhana dari analisis data itu adalah mengukur nilai rata-rata data, standar deviasi, dan bentuk distribusi data. Analisis data yang banyak digunakan itulah seperti penaksiran karakteristik populasi dari sampel, uji hipotesis, uji pengaruh antar variabel, dan sebagainya. Dan tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir itulah interpretasi data. Dengan mengamati data dan ditambah dengan informasi dan pengetahuan lain dari si pengamat, akan diambillah sebuah kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Ini dinamakan dengan interpretasi karena dalam pengambilan keputusan memasukkan unsur subjektivitas sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, informasi yang interpreter, di mana antara satu dengan yang lain interpreter pasti berbeda unsur subjektivitasnya. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan statistika. Pada tahun 1950-an, statistika itu memasuki wilayah mengambil keputusan dengan melalui proses generalisasian peramalan dengan memperhatikan faktor risiko dan ketidakpastian. Statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dan statistika itu juga merupakan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Adapun tujuan dari statistika itu adalah untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Dan fungsi dari statistika tersebut yaitu adalah meringkas data sehingga data itu menghasilkan informasi yang lebih mudah untuk dimengerti ataupun yang lebih mudah untuk dipahami. Pembahasan yang terakhir itu adalah penggolongan statistika, yang dimana penggolongan statistika ini terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama berdasarkan cara pengolahan data, yang kedua berdasarkan ruang lingkup kegunaannya, dan yang ketiga berdasarkan bentuk-bentuk parameternya. Yang A, berdasarkan cara pengolahan data. Berdasarkan cara pengolahan data ini, statistika itu dibagi kepada 2. Yang pertama statistika deskriptif. Statistika deskriptif atau statistika deduktif adalah statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah untuk dipahami. Statistika deskriptif mengacu tentang bagaimana menata atau mengorganisasikan data, menyajikan data atau menganalisis data yang dilakukan dengan menggunakan atau menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, dan persen atau proporsi. Cara untuk menggambarkan data adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, diagram, ataupun grafik. Kemudian hal-hal yang mencakup tentang statistika deskriptif itu adalah yang pertama distribusi, frekuensi, dan bagian-bagiannya. Kemudian angka indeks. Yang ketiga time series, deret waktu atau data yang berkala. Kemudian yang keempat korelasi dan regresi sederhana.
Nah, bentuk yang kedua yang berdasarkan dari cara pengolahan datanya itu adalah bentuk statistika inferensial. Statistika inferensial ini juga dikenal dengan statistika induktif. Adalah statistika yang berkenaan dengan cara menarik kesimpulan yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Pada statistika inferensial dilakukan dengan cara menguji hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik dari satu populasi seperti mean dan standar deviasi. Penarikan kesimpulan pada statistika inferensial ini merupakan generalisasi dari satu populasi yang berdasarkan kepada data-data yang ada, yang mencakup probabilitas atau teori kemungkinan, distribusi teoritis, sampling dan distribusi sampling, pendugaan populasi atau teori populasi, uji hipotesis, analisis korelasi dan uji signifikansi, dan analisis regresi untuk peramalan. Penggolongan yang kedua itu adalah berdasarkan ruang lingkup kegunaannya, yang dimana pada berdasarkan ruang lingkup kegunaannya ini terbagi kepada 6 bentuk. Yang pertama, statistika sosial yang digunakan untuk ilmu sosial, statistika pendidikan yang digunakan untuk ilmu pendidikan, statistika perusahaan yang digunakan untuk ilmu perusahaan, statistika ekonomi yang digunakan untuk bidang ilmu ekonomi, statistika pertanian yang digunakan untuk ilmu pertanian, dan statistika kesehatan yang digunakan untuk ilmu kesehatan. Dalam bentuk golongan yang terakhir itu adalah berdasarkan bentuk parameternya, yang terbagi kepada 2. Yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik ini adalah bagian dari statistika yang parameter dari populasi mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians homogen. Dan yang kedua itu adalah statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ini adalah bagian dari statistika yang parameter dari populasinya tidak mengakui suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variasinya tidak homogen. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun sumber referensi yang saya jadikan untuk materi ini adalah sebagaimana yang terdapat pada layar. Jika ada salah dalam penyampaian ataupun penyampaian materi, saya mengucapkan maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.